Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Show Me the Ghost. Lagi dan lagi horor. Hehehe. Pertama-tama Bang Malik menanyakan kabar kalian dulu nih semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Film yang bergenre horor yang dirilis tahun 2021 ini menceritakan tentang dua sahabat yang selalu dihantui di rumah yang mereka sewa. Dan ketegangan pun terjadi di sini. Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Hodu dan ia sedang bekerja di minimarket itu. Di sana ia pun melihat seorang bapak-bapak dan menawarkan minuman. Kemudian di sini anehnya lampu pun berkedip-kedip sendiri. Dan tiba-tiba muncul sosok wanita di minimarket itu. Dan ini yang terjadi. Ternyata wanita itu ialah teman dari Hodu yang bernama Yeji. Di sini Yeji mengabarkan bahwa ia gagal lagi mendapatkan pekerjaan. Padahal di sini nilai akademis Yeji sangatlah baik. Akan tetapi ia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, karena si Yeji ini uangnya semakin menipis, ia pun menagih hutang kepada si Hodu sebesar 15.000 won. Tapi di sini Hodu tidak bisa membayarnya dikarenakan ia baru saja menyewa sebuah rumah. Keesokan harinya, di sini diperlihatkan Yeji yang baru bangun dari tidurnya dan ia ternyata malam itu menginap di sebuah rumah yang disewa oleh Hodu. Kemudian Yeji pun melihat-lihat seisi rumah yang dilengkapi perabotan yang cukup lengkap. Saat melihat-lihat seisi rumah, di sini Yeji melihat sesuatu bayangan di jendela dan ketika Yeji membuka gordennya, ternyata itu adalah tetangga sebelah rumahnya. Di sini Yeji pun merasa curiga pada harga sewa rumah yang terbilang cukup murah dengan perabotan yang sangat lengkap. Kemudian Hodu pun menjelaskan dan berkata, saya berhasil menawarnya, maka dari itu harganya pun jadi murah. Setelah bercerita, di sini diperlihatkan Yeji yang sedang mengambil minum dan saat itu ia tak sengaja menginjak sebuah boneka misterius yang tiba-tiba ada di situ. Singkat cerita, di sini saat Yeji sedang rebahan di kamar, tiba-tiba saja Hodu menyuruhnya untuk pergi. Namun di sini Yeji tak ingin pergi dikarenakan Yeji punya hak di rumah sewaan itu. Sebab Hodu menyewa rumah itu dengan memakai uang dari Yeji ini. Setelah itu, di sini diperlihatkan Hodu yang sedang tertidur. Kemudian tiba-tiba ada sosok hantu yang mencoba membangunkannya. Dan di sini Hodu mengira itu adalah Yeji. Dan ini yang terjadi. Ternyata itu hanya mimpi Hodu saja. Singkat cerita, di sini ketika Hodu sedang mandi, Hodu pun melihat ada bayangan di balik tirai seperti seseorang. Dan di sini Hodu pun membuka tirainya. Ternyata tidak ada apa-apa. Lalu
keanehan pun terjadi lagi. Di sini lampu pun tiba-tiba saja berkedip-kedip, dan di sini Hodu pun mengira Yeji sedang iseng padanya. Akan tetapi saat dicek, ternyata bukan Yeji yang iseng matiin lampunya. Singkat cerita, di sini diperlihatkan Yeji yang sedang makan seadanya di sebuah minimarket tempat Hodu bekerja. Dan di sini mereka pun berunding untuk tinggal bersama dikarenakan tidak punya uang. Di waktu itu juga mereka pun bertemu dengan tetangga sebelah rumahnya. Dan malam harinya, saat akan pulang ke rumah, di sini Yeji melihat ada seseorang di balik jendela di rumah itu. Di sini mereka berdua pun menghampirinya dengan sambil berhati-hati. Dan setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Anehnya, di sini muncul sebuah boneka lagi dan Yeji pun menginjaknya lagi. Kemudian di pagi harinya, ketika mereka sedang makan, di sini tiba-tiba saja Hodu mencium bau busuk yang sangat menyengat. Di sini Hodu pun mencari sumber bau tersebut sambil terus mengendus-endus di sekitarnya. Kemudian di saat di kamar, Hodu pun menemukan sumber bau tersebut yang ternyata ada di sebuah kasur. Anehnya, di dalam kasur itu ada yang bergerak-gerak. Ketika Yeji merobek kasur itu, keanehan pun muncul lagi. Ternyata di dalam kasur itu terdapat burung merpati yang entah dari mana masuk burung tersebut. Kemudian merpati itu pun bertebangan. Sontak saja Yeji dan Hodu pun ketakutan dan langsung berlari, dan mereka berdua pun menemui tetangganya itu karena merasa takut. Di sini Yeji pun menanyakan tentang rumah itu pada tetangganya, dan tetangga tersebut pun memberitahunya dan berkata, dulu di rumah itu ada seorang wanita aneh yang seperti dirasuki setan, dan kemudian ia gantung diri. Maka dari itu saya pun sering mimpi buruk. Setelah bercerita dengan tetangganya itu, di sini Yeji dan Hodu pun menuju kembali lagi ke rumahnya. Dan di sini Hodu memberitahu Yeji dan berkata, saya mencium bau busuk di sana seperti bau busuk di rumah kita. Di sini Yeji malahan marah-marah pada Hodu dan meminta Hodu untuk membatalkan sewa rumah selama 3 tahun tersebut. Kemudian keesokan harinya mereka berdua pun menemui pemilik rumah tersebut, dan di sini Yeji meminta uangnya untuk dikembalikan. Akan tetapi di surat kontrak itu dijelaskan bahwa rumah itu pernah terjadi tempat gantung diri. Maka dari kesalahan bukan berada pada sang pemilik rumah, akan tetapi kesalahan berada pada Hodu yang gak teliti membaca surat kontrak tersebut, dan uangnya pun tak bisa dikembalikan. Karena tak ada yang bisa mereka lakukan, mau tidak mau, di sini mereka berdua pun harus tinggal di rumah tersebut dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di rumah tersebut. Di sini saat mereka berdua kembali lagi ke rumah itu, tiba-tiba saja muncul sosok hantu yang menyeramkan, dan ini yang terjadi. Lalu singkat cerita, di sini Yeji pun mencari sosok dukun di internet, dan kemudian ia menemukan sosok dukun yang tampan dengan diskon yang sangat murah.
Setelah dukun itu tiba di rumah Yeji dan Hodu, dukun itu pun menyuruh untuk membuang sebuah boneka yang nyatanya itu milik si Hodu. Dan di sini Yeji pun langsung membuangnya. Kemudian di sini saat sang dukun memegang loncengnya itu, ia pun menuju kamarnya si Yeji. Dan ini yang terjadi. Anehnya, dukun itu malahan takut dan berlarian ketika melihat sosok hantu tersebut. Di sini, Yeji pun sangat marah pada dukun itu, yang nyatanya dukun itu palsu, dan Yeji pun meminta uangnya dikembalikan. Setelah kejadian itu, di sini dukun itu pun bercerita tentang kehidupannya, dan faktanya kehidupan dukun ini ternyata lebih miris dari si Hodu dan Yeji. Maka dari itu, sang dukun pun diajak tinggal bersama. Di sini dukun itu pun malah menjadi teman dari Yeji dan Hodu. Singkat cerita, mereka bertiga pun melihat sosok hantu dari kolong tempat tidur. Dan di sini hantu itu pun menunjukkan sebuah boneka kecil, yang nyatanya boneka itu ialah boneka yang suka terinjak oleh si Yeji itu. Dan ketika dicek, ternyata boneka tersebut di dalamnya terdapat kamera pengawas. Dan di sini semua kejadian pun terungkap. Faktanya, sosok wanita yang tinggal di rumah yang disewakan Hodu dan Yeji itu bukan gantung diri. Akan tetapi, ia dibunuh oleh sosok pria yang tak lain ialah tetangganya sendiri yang tinggal di sebelahnya. Di sini, 3 serangkai pun langsung melaporkan kejadian itu pada polisi untuk meringkus orang tersebut. Dan saat lagi menunggu polisi, pelaku pun kabur. Di sini pelaku itu pun langsung dikejar. Saat pengejaran, di sini Hodu menyuruh Yeji untuk pulang saja karena takutnya bahaya. Dan ternyata di sini pelaku pun berhasil diringkus oleh si Yeji yang sudah dirasuki oleh sosok hantu wanita tersebut. Dan di scene akhir, akhirnya sang pelaku pun berhasil diamankan oleh polisi. Kemudian keesokan harinya, di sini Yeji, Hodu, dan dukun itu pun membuatkan upacara untuk korban wanita tersebut. Dan di sini hantu wanita itu pun berucap terima kasih, dan ia pun pergi dengan tenang. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yoyoy, akhirnya selesai juga alur film horor. Show Me the Ghost. Yes, film Korea. Rame ini. Seperti biasa, Bang Malik nyuruh nonton filmnya langsung. Show Me the Ghost. Rame nih filmnya, asli seru. Ya tau lah film Korea kayak gimana mah. Oke, gak lama-lama Bang Malik cuman mengucapkan terima kasih telah mendengarkan alur film yang dibacakan oleh Bang Malik. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan dan tidak enak didengar. Dimaklumkan saja itulah ya. Oke, sekian dari saya, Bang Malik, mengucapkan terima kasih. Yo, wassalamualaikum. Yo.